Oke, selamat datang di sesi 2. Ikuti sampai akhir ya. Jadi kita ngobrol Siap. yang pertanyaan yang simpel ya. Oke. Jawab cepat ya. Waduh, ini bukan tes cerdas cepat ya. Nih. HIV sama dengan AIDS nggak? Beda dong. Beda dong. Oke, Tadi beda. pemirsa udah ikuti ya. Bedanya di mana tadi? Ya, bedanya kalau misalnya HIV itu belum tentu AIDS, tapi kalau AIDS sudah pasti HIV ya. Jadi kalau karena udah HIV itu virusnya. HIV stadium 1 di WHO ada stadium 1, 2, 3 ya. Jangan sampai naik ke stadium berikutnya, itu bisa dipertahankan supaya tetap di stadium 1 gitu ya. Tapi minum ARV. Yang kedua, kalau HIV pasti menjadi AIDS kah? Itu tadi ya. Ya, Nggak tentu, belum tentu tentu. juga. Makanya pengobatan itu penting ya. ARV-nya. Pengobatannya berapa bulan? Ya, pengobatan untuk ARV ya, ini seumur hidup. Seumur dokter. hidup, jadi harus siap. Iya. Jadi anggap aja itu sebagai ritual seperti kita makan sehari 3 kali. Kalau udah bisa menerima itu, nanti menjadi lebih sehat. Alhamdulillah kita punya pasien yang waktu dia sakit, kita tolong. Alhamdulillah banget, itu pasien semangat, beratnya naik 25 kilo. Waktu dia belum sakit, dia 65, pas dia sakit 40, sekarang malah dia hampir 70 dia, nyaingin saya. Nah, sekarang berapa dok? Saru. Mendekati 70, parah ya. Oke, 3, bisa sembuh total nggak? Nggak bisa. Tapi HIV ya bisa terkendali seperti orang sehat. Iya. Gitu. Jadi masih tetap stadium 1, terus pertahankan itu. Pertahankan di stadium 1. Betul. Oke, siapa saja sih sebetulnya yang rentan tertular? Ya, semuanya sebenarnya rentan tertular. Ya. Kita petugas kesehatan pun itu bisa rentan tertular dari pasien yang kita rawat. Makanya di situ tentunya harus hati-hati ya. Semuanya juga sesuai dengan protokol yang ada ya untuk melaksanakan kehidupan normal, kemudian sehat, itu sangat penting. Sehingga karena kita tidak bisa menilai bahwa oh dia sehat, dia kuat, dia baik-baik saja, tapi belum tentu HIV-nya negatif, status HIV-nya bisa jadi positif ya, karena dia nggak bilang orang ini HIV positif enggak ya, nggak ketahuan ya. Sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan darah. Sekarang kalau misalnya seks oral itu menularkan nggak? Ya, ini tergantung juga dokter. Tergantung karena, apa? Ya, kalau seks oral itu kan tentunya apakah laki-laki yang melakukan atau perempuan yang melakukan ya, begitu. Jadi pada saat dia ereksi tentunya di situ ada pembesaran pembuluh darah perifer begitu, yang kemudian dari mukosanya itu menipis ya, akan berisiko terjadi perlukaan kecil meskipun tidak terlihat. Nah, kemudian yang melakukan misalnya apakah dari bagian mulutnya ini tidak ada perlukaan ya. Juga mungkin atau ada misalnya sariawannya, betul giginya bolong yang atau gusinya kadang suka berdarah, keluar bisa darah juga tuh ya. gitu ya. Ini bisa dinilai dari situ apakah bisa menularkan atau tidak, sehingga tergantung dari kondisi masing-masing. Kalau misalnya yang melakukan itu dia tidak ada permasalahan di bagian mulutnya, tidak ada masalah dokter. Tapi yang jadi aman dia harus pakai kondom. Betul. Supaya jangan yang bocor. Oke, gitu. Sekarang misalnya gini, tadi kaitannya dengan itu kan ada air liur ya. Air liur tuh juga ada kandungan virus ya. Iya. Kandungan virusnya itu juga selama tidak terjadi perlukaan tadi aman. Oke, sekarang misalnya gini nih, suami istri salah satu udah menularkan pasangannya. Pada saat mereka berhubungan sama statusnya sudah positif, apakah harus tetap pakai kondom? Ya, tetap dokter. Ya, karena tetap. Nah, ini di sini bisa saja apakah itu bisa memunculkan infeksi untuk super infeksi. Jadi ada infeksi silang dokter. Iya. Jadi misalnya gini, seorang suami dan istri sama-sama sudah positif, tetap memakai kondom karena bisa jadi misalnya suaminya itu dia jenis kuman HIV yang udah resisten. Dia bisa menularkan virus yang resisten ke istrinya. Mungkin istrinya
virusnya masih bego, jadi masih dikasih obat dia langsung fit, langsung baik karena belum pernah ketemu dengan obat ARV. Jadi itu bisa tertular lagi dengan virus yang beda ininya, beda kepintarannya. Jadi harus tetap tetap menggunakan pengaman ya dokter ya. Iya. Kemudian kalau misalnya ciuman menularkan nggak sih? Ya ciuman kalau misalnya hanya sekedar ciuman saja itu sih tidak ada masalah karena di air liur itu tadi disebutkan ya itu tidak cukup untuk bisa menularkan. Tapi kalau misalnya ciumannya itu kulum dalam sampai gigit-gigitan berdarah itu yang berisiko dokter. Loh, itu tuh yang ada di film itu yang nyokot itu apa namanya? Dracula. Kalau ciumannya kayak Dracula itu bisa. Itu bisa itu ya. Karena kalau cipika-cipiki darahnya ya yang banyak mengandung virus. Gitu ya, jadi ciuman yang aman, jadi nggak ciuman yang cokot-cokotan sehingga ada luka di kedua orang yang berciuman tadi. Tadi kalau alat makan tadi aman ya? Alat makan aman dokter. Aman ya? Aman. Tidak ada masalah pemirsa untuk misalnya makan bareng ataupun saling menyuapi itu tidak ada masalah. Kalau mandi bareng aman nggak? Mandi bareng apalagi ya, di situ aman sepanjang pada saat mandi bareng tidak melakukan hubungan seksual dokter. Gitu ya. Kalau di kolam renang juga virusnya sama. bisa berenang-renang nggak sih? Ini karena terurai ya, misalnya meskipun di situ ada sperma terus kemudian di kolam renang kan airnya banyak dokter, itu terurai. Jangan lupa tuh ada kaporitnya. Iya. Kaporit bisa membunuh. Sehingga kumannya atau virusnya itu kurang untuk menularkan dokter. Kalau teman pasangannya tadi bersin-bersin, ya bersin-bersin juga sama dokter di situ pakai masker ya. Betul, karena virusnya kan banyaknya yang dari darah ya, sementara pada saat kita bersin itu kan droplet itu tidak mengandung darah juga sehingga tidak menularkan. Aman. Kalau tidur satu bed kan apalagi di situ tidak menularkan. Nggak menularkan, kecuali ada tindakan yang menyebabkan penularan. Berhubungan seksual di sana misalnya gitu dengan cara tidak aman. Kemudian kalau ganti pakai baju bareng-bareng. Handuk juga bareng, pakaian dalam bareng. Bahkan misalnya di situ handuknya sangat-sangat basah gitu ya. Ataupun banyak keringatnya, itu tidak menularkan dokter. Enggak ya? Iya. Paling nularin panunya. Betul, kadasnya, kuratnya, jadi ditularin penyakit kulitnya, bukan HIV/AIDS-nya. Kemudian tadi kalau nyamuk tadi udah jelas ya. Iya. Diulang lagi? Oke, karena virus ini tidak bisa hidup di tubuh nyamuk, sehingga meskipun dari nyamuk menggigit orang dengan HIV, terus kemudian kok menggigit orang sehat itu tidak akan menularkan dokter. Kecuali dia bawa malaria, dia bawa virus DHF, itu baru nularin. Tapi yang tertular adalah malarianya atau DHF. Iya. Kemudian apakah ibu hamil itu pasti menularkan ke janinnya atau pasti tidak menularkan ke janinnya? Sepanjang dia minum obat dokter. Sepanjang minum obat aman. Betul. Iya, karena di situ untuk mencegah ya proses penularannya tadi. Tapi kalau misalnya, kan ada barier dan sebagainya dari ibunya kepada anak itu, tapi tanpa pengobatan itu sangat-sangat berisiko dokter, sangat berisiko. Jadi janin itu punya tali pusat ya, tali apa ya? Ya, tali pusat. Plasenta itu yang akhirnya menjadi tali pusat itu dia punya perlindungan mekanisme sendiri terhadap janin, terhadap virus itu pun demikian. Hanya kalau dalam itu kan ada juga tuh di air ketuban tuh virusnya sebetulnya. Cuman kondisi menularkannya seberapa? Kalau ibunya high level misalnya 10/9 per cc darah, karena darah dari ibu kan masuk ke janin tuh mengantarkan makanan, oksigen seperti itu. Jadi kalau level ibunya tinggi, bayi kemungkinan tertular. Jadi ada 3 cara tadi, sebelum waktu hamil, prenatal, intranatal pada saat persalinan, dan postnatal maksudnya adalah menyusui. Jadi pilihan pertama adalah tidak menyusui. Kalau dari WHO itu mengembangkan seperti di Afrika, jadi pasteurisasi 80 ya.
Dipasterisasi bayinya. Ya pokoknya nggak secara Air langsung susunya dari maksudnya. Asia ya. Oh, iya. Sorry. Ya, jadi sekitar 70-80% kasus HIV dunia itu ada di benua Sahara, Afrika. Ya. Nah, karena di sana itu negara dunia ketiga ya, miskin, maka untuk yang negara-negara dengan low resources, sumber daya ekonomi yang kecil, maka itu diperbolehkan diberi ASI selama 6 bulan eksklusif, jangan dicampur-campur. Setelah itu langsung di-cut. Tetapi kalau orang yang mampu, maka berilah susu formula sejak awal supaya tidak terjadi penularan, karena bayi juga punya resiko dia menggigit, kemudian ada darah dari ibu yang tertelan bayi, itu juga resiko. Kemudian ini udah selesai nih kita membicarakan. Saya ingin tahu nih, Mas Taryanto dulu lulusan dari mana ya? Dulu saya D3 keperawatan di Akper Unsik Unsik itu Wonosobo. apa? Unsik itu Universitas Sains Al-Quran yang ada di Wonosobo itu ada Untuk fakultas saat ini keperawatan. fakultas ya. Jadi di sana Jadi ada fakultas ya? Fikes Unsik namanya. Jadi Fakultas ada Ilmu D3. Kesehatan. Iya betul. Di sana ada D3 keperawatan, terus kemudian ada S1 keperawatan, bahkan ada D3 kebidanan. dokter. Kebidanan, Fikes S1-nya ini. belum? Kebidanan itu ada S1. S1 juga kan? Ada Ada ya? tapi di Unsik belum. Belum ada. Oke. Terus Kalau kemudian nurse-nya untuk dari yang mana? nurse-nya di Universitas Ngudi Waluyo Semarang, dokter. Gitu ya. Oh ya, Mas Ani juga dosen ya? Di mana Iya, ngajar? dokter. Ya, dulu memang sebelum jadi perawat di RSUD KR Bojonegoro itu saya menjadi staf edukatif tetap di sana, dokter, di Akbar Unsik Wonosobo Unsik. yang saat ini menjadi Fikes Unsik, dan alhamdulillah sampai saat ini pun bila ada surat tugas juga misalnya untuk mengajar beberapa mata kuliah, insya Dosen Allah tamu siap, ya? dokter. Saya pernah juga tuh jadi dosen tamu di Unsik sebentar. Ya lumayan. Banyak yang masih ketemu. Saya dulu pernah ketemu, tahu Dokter Alin ngajar gitu waktu itu. Tapi sekarang karena udah akreditasi, jadi untuk menjadi dosen pun udah nggak dokter lagi. Sekarang sudah harus dari S1, S2, mungkin nanti akan ada S3-nya dari Fakultas Keperawatan ya. Pokoknya fakultas yang jurusan keperawatan gitu ya. Iya, ada dokter. Iya. Itu S3-nya. Oke, makasih banget Mas Taryanto udah menemani Ya, kita sama-sama, mengobrol. Makasih juga pemirsa, semoga Anda mendapat banyak manfaat dan ilmu dari apa yang kita bagikan pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like juga share. Oke. Kita tutup ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.